Bab 6026. Beberapa saat kemudian, Nicholas berbicara lagi. Charlie, sebenarnya, aset-aset itu tidak penting. Jika tidak berfungsi, bisa dijual dengan harga diskon. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang sudah selesai. Steve adalah orang yang sombong dan mendominasi. Jika dia kesal, itu akan membuatmu kesulitan suatu hari nanti. Charlie menggelengkan kepalanya, kakek, aku punya sesuatu tentang Steve di tanganku. Dan dia masih ingin memohon padaku. Hanya saja mentalitas dan posisinya tidak bisa tepat. Dan selalu ingin mengkhianatinya. Semakin banyak orang seperti itu, semakin dia harus menekannya, siksa dia, habiskan martabat dan rasa superioritasnya yang berlebihan, agar dia bisa jujur. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, masalah ini sebenarnya adalah kesempatan bagus untuk memolesnya. Nicholas mengangguk dan berkata, Simon mengirim orang untuk membersihkan tubuh Pavel dan Loyal. Saya pikir mereka mungkin menjadi sasaran polisi di masa depan. Apakah mereka akan mengetahui tentangmu melalui masalah ini? Dan obat mujarab yang Anda minta untuk dijual Ratu Eropa Utara kepada Simon, apakah akan ada berita tentangnya dan akan ditemukan? Charlie berkata, saya tidak yakin tentang Pavel. Tapi masalah si Fang Baozuang pasti akan diketahui. Biarkan Victoria memperhatikan keluarga Rothschild. Tapi menurut saya Victoria tidak akan bertindak gegabah. Dan kemungkinan besar dia akan mengatur beberapa sarjana untuk masuk ke keluarga Rothschild seperti yang dia lakukan di keluargaan. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, saat ini, satu-satunya orang di keluarga Rothschild yang mengetahui keberadaan saya adalah Steve dan putranya. Dan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Simon sembuh setelah meminum ramuan itu adalah Simon, Steve. Dan beberapa dokter. Namun, Simon pasti akan memblokir berita ini. Dunia luar bahkan tidak tahu kalau dia terkena stroke, apalagi pil. Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan melanjutkan. Apakah itu keberadaanku atau pilnya? Keberadaan obat tersebut dianggap sebagai informasi rahasia paling inti dalam keluarga Rothschild. Jika Warriors dan ingin mengetahui informasi ini, mereka harus menyelesaikan infiltrasi keluarga Rothschild terlebih dahulu. Saya khawatir ini akan selesai dalam beberapa saat. Itu benar. Nicholas mengangguk dan berkata, Pavel dan Amelia, setidaknya setelah mereka berada di dekat bibi dan paman ketigamu selama beberapa tahun. Dan telah mencapai titik membicarakan pernikahan. Saya tidak mengizinkan mereka masuk ke keluargaan. Charlie terdiam beberapa saat sambil berpikir lalu berkata, jadi, Warriors dan tidak mungkin mengetahui keberadaanku dalam waktu singkat. Dan saya tidak perlu bersembunyi lama-lama, 3 tahun, paling lama 3 tahun. Dalam 3 tahun, saya ingin mengurangi kekuatan Warriors dan setidaknya 70%. Pada saat itu, Warriors dan tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Charlie tahu betul bahwa kekuatannya sendiri tidak hanya lepas dari Victoria, Istana Niwan, dan ratusan tahun Taoisme, jika dia ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki peluang besar, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya dalam beberapa dekade. Dari sudut pandang pesimistis, mungkin pada hari ketika Victoria meninggal setelah 500 tahun hidup, dia mungkin masih bukan tandingannya. Namun, pandangan Charlie terhadap masalah ini kini telah berubah. Dia menyadari bahwa ketika berhadapan dengan Victoria, dia harus melihat masalahnya secara keseluruhan dan mulai dari situasi keseluruhan. Daripada hanya fokus pada kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Meskipun Victoria sangat kuat, dia tetaplah manusia dan bukan dewa. Alasan mengapa dia bisa menjauh dari markas Warriors dan selama beberapa dekade dan terus mengembangkan kekuatan Warriors dan hampir semuanya berkat kekuatan Warriors dan Panglima Angkatan Darat Kelima. Istana Gubernur Angkatan Darat Kelima mengembangkan kekuatannya sendiri di seluruh dunia dan terus memperluas kekuatan komprehensifnya. Mungkin ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tentara dan ksatria tewas di bawah komandonya. Ini adalah hal yang benar-benar menakutkan tentang Warriors dan oleh karena itu, Charlie merasa selama dia bisa menghancurkan lebih dari 3 rumah sarang prajurit 5 gubernur Angkatan Darat. Dan menyelamatkan para prajurit yang tewas dan penjaga ksatria itu, Victoria akan kehilangan tangan kanan dan kirinya.
Jika dia bisa menghadapi tentara mati dan penjaga ksatria ini. Setelah mencernanya, mungkin ke depannya dia bisa langsung membasmi semua kekuatan di luar markas Warriors dan jika hari itu benar-benar tiba, Victoria tidak punya pilihan selain meringkuk di pulau tak dikenal di Antartika dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali lagi dalam hidup ini. Bab 6027. Perjalanan ke New York kali ini membuat Charlie menyadari kebenarannya. Tidak ada orang kuat yang bisa tetap kuat dalam keadaan apapun. Bahkan Charlie sendiri, atau seseorang seperti Victoria. Ketika Victoria datang ke Tiongkok atau New York, dia masih harus tetap low profile sebisa mungkin. Yang paling membuat Charlie emosional adalah dalam data video yang ia peroleh dari keluarga Rothschild. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Victoria berada di New York, dia hanya bisa terjebak di helikopter bernomor N77. Bekerja sama dengan inspeksi keluarga Rothschild selama proses berlangsung. Silsilah budidaya kebanggaannya selama 400 tahun ditekan oleh model AI modern dan senjata modern. Tidak menyisakan ruang untuk istirahat. Alasan mengapa dia ditekan adalah karena di lingkungan pada saat itu, dia tidak memiliki bawahan apapun. Jika dia benar-benar ingin berjuang keras, dia hanya bisa mengambil risiko dengan kekuatan pribadinya. Begitu dia bisa menghancurkan seluruh kekuatannya. Pulau tanpa nama Victoria di Antartika akan menjadi N77 yang besar. Dia juga bisa seperti keluarga Rothschild, memaksanya untuk tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Nicholas sangat setuju dengan sudut pandang Charlie. Jadi dia bertanya pada Charlie, "Charlie, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan eksternal Warriors dan sekarang?" Charlie berkata dengan jujur, kekuatan komprehensif dari Warriors dan kecuali Victoria, ada 3 orang tua, 4 Earl dan Istana Gubernur Angkatan Darat kelima. Saat ini, 4 Earl Agung telah saya musnahkan sepenuhnya. Di antara rumah gubernur 5 Angkatan Darat, sebuah stasiun tentara mati di Siprus di bawah rumah gubernur tentara kanan telah dihancurkan. Selain itu, pabrik peleburan tembaga berlokasi di Turki. Bagian atas dari stasiun tentara yang mati, seharusnya dipotong oleh Warriors dan Nicholas bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu ketahui bahwa di bawah-bawahan istana gubernur tentara kanan? Berapa banyak tentara tewas yang ditempatkan?" "Aku tidak tahu," Charlie berkata. "Mungkin hanya 1 itu, tapi mungkin masih banyak lagi." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Saya belum menemukan pasukan yang tepat. Ada petunjuk tentang lokasi rumah gubernur. Konon rumah gubernur ini akan berpindah lokasi sesekali, dengan sangat hati-hati." Nicholas hanya bisa menghela nafas, "Anda membasmi garnison tentara yang mati di bawah istana gubernur tentara kanan. Tapi kamu masih belum bisa mendapatkan yang utama. Mengenai petunjuk sebenarnya tentang rumah gubernur militer. Sangat sulit untuk rumah gubernur. Mungkin akan sangat sulit menemukan kelima orang ini." Charlie mengangguk, "Saat ini, Warriors dan akan memasuki tahap sunyi. Dan akan lebih sulit lagi menemukan petunjuk tentang mereka. Ini bahkan lebih sulit, tapi saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengubah keadaan diam ini. Saat mereka mulai bergerak lagi, mereka pasti bisa menemukan petunjuk." Duncan di samping tiba-tiba berkata, Wade, kenapa kamu tidak biarkan aku membantumu menyelidikinya? Bagaimanapun, saya telah melakukan investigasi kriminal selama bertahun-tahun. Dan keahlianku yang terbaik adalah mengupas kepompongnya. Karena 5 gubernur militer di Warriors dan benar-benar ada. Tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka, mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Aku seharusnya masih bisa berguna. Charlie berkata tanpa berpikir, "Inspektur Lee. Kamu telah pensiun sekarang, dan kamu baru saja lolos dari kematian beberapa waktu lalu. Jadi jangan mengambil risiko seperti itu. Kamu sudah berhubungan baik dengan keluarga kakekku. Pasti akan terlihat jelas ketika hubungan ini terbuka. Dan mereka pasti akan memperhatikan setiap gerakanmu." "Tidak masalah." Duncan berkata, "Tujuan saya memang relatif besar. Mungkin nomor 2 setelah keluarga Paman An, tapi saya bisa seperti dulu ketika mendeteksi kasus besar. Saya membentuk tim dengan pembagian kerja yang jelas dan meminta mereka membantu saya dalam penyelidikan dan peleton serta mengumpulkan petunjuk intelijen.
Saya mengarahkan mereka ke markas besar dan menilai serta menganalisis semua intelijen dan petunjuk. Dengan cara ini, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jika saya berhati-hati dalam melakukannya, mereka tidak akan memperhatikan saya. Marsekal di samping tiba-tiba berkata dengan gembira. Charlie, ini ide yang bagus. Di era informasi, tidak semuanya perlu dilakukan oleh Duncan sendiri. Selama dia dilengkapi dengan tangan yang mumpuni. Jika Anda membiarkan dia melakukan sesuatu di bawah komandonya, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Saat ini, Duncan khawatir Charlie tidak akan membiarkan dia membantu, jadi dia berkata, Wade, aku punya ide sekarang. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memberitahumu dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Setelah Charlie mendengar ini, dia buru-buru berkata, Inspektur Lee, tolong bicara. Duncan berkata dengan serius, melalui perkenalan Tuan Wade sebelumnya, saya pribadi memahami bahwa pentingnya rumah gubernur Angkatan Darat kelima bagi sarang prajurit setara dengan 5 wilayah kekuasaan di bawah Kaisar kuno. Yang bertanggung jawab atas 5 wilayah kekuasaan ini adalah 5 pangeran utama yang merusak sistem administrasi internal Warriors. Mereka membangun sistem ekonomi dan militer mereka sendiri di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka menggunakan berbagai sumber daya dan tata letak selama 100 tahun terakhir untuk menghasilkan uang sambil secara diam-diam mendukung mereka. Dengan banyaknya tentara yang tewas, mereka tidak hanya menyediakan pasukan untuk Warriors tapi juga menyediakan dana dalam jumlah besar. Apakah itu benar? Charlie mengangguk, itu benar. Duncan menambahkan, meskipun masing-masing dari 5 gubernur militer memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi konsep wilayah kekuasaan ini hanya ada di dalam Warriors. Faktanya, wilayah kekuasaan mereka pada dasarnya adalah negara-negara berdaulat di semua benua di dunia. Sama seperti tambang tembaga mereka di Siprus dan tambang tembaga mereka di Turki. Jadi apapun yang mereka lakukan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan diri agar pemerintah negara tempat mereka berada tidak mencurigai mereka. Charlie berkata setuju, Detektif Lee benar. Bab 6028. Duncan tersenyum tipis dan menambahkan, biarkan aku bicara tentang stasiun tentara mati dulu. Sifat dari Dead Soldier Station adalah bahwa ini sebenarnya adalah markas rahasia untuk sekelompok elemen bersenjata ilegal. Terlebih lagi, pangkalan ini berskala sangat besar dan dapat dengan mudah ditingkatkan. Untuk memulai dengan 1.000 orang, kuncinya adalah bersembunyi sepenuhnya di negara berdaulat tanpa ketahuan. Hal ini hampir membuat mereka ditakdirkan untuk mendirikan perusahaan skala besar. Lagi pula, ini bukan perusahaan skala besar biasa. Pasti di industri pertambangan dan manufaktur. Perusahaan seperti industri dan pertambangan dapat memperoleh lahan dalam jumlah besar, melakukan konstruksi sipil skala besar, dan membeli bahan dalam jumlah banyak tanpa dicurigai. Selain itu, industri yang mereka geluti harus cukup tradisional. Karena hanya jika mereka cukup tradisional maka mereka dapat menurunkan ambang batas pekerjaan mereka. Dan memastikan bahwa hal tersebut tidak dianggap serius oleh pihak luar. Jika itu adalah pabrik mobil dengan ribuan orang, ini dianggap sebagai perusahaan menengah dan besar di negara manapun. Dan ini juga merupakan industri manufaktur kelas atas. Perhatian pemerintah, media, dan industri akan sangat tinggi. Tetapi jika itu adalah tambang yang berpenduduk ribuan orang, selama tidak ada kecelakaan besar, pada dasarnya tidak ada yang akan memperhatikannya. Pada titik ini, Duncan berhenti sejenak dan melanjutkan. Jika kita ingin menemukan kediaman tentara yang tewas di bawah istana gubernur tentara kanan di Eropa, kemudian kami akan mengintegrasikan semua perusahaan industri dan pertambangan tradisional di Eropa. Dan kemudian gunakan metode eliminasi untuk menyaring. Di antara mereka, badan usaha milik negara Eropa atau badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara Eropa akan lolos. Karena Warriors dan pasti tidak akan mendirikan kamp kematian mereka sendiri di perusahaan milik negara atau perusahaan dengan saham negara. Usaha dengan skala kurang dari 300 orang, lulus. Karena skalanya terlalu kecil dan perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang saya sebutkan tadi.
Perusahaan terkemuka di industri dengan reputasi baik akan lulus. Karena Warriors dan pasti tidak akan mengubah kematiannya menjadi perusahaan bintang dengan eksposur tinggi. Jika ada kecelakaan keselamatan besar, hal itu akan berlalu. Karena meskipun ada kecelakaan keselamatan besar di kematian Warriors dan itu tidak akan pernah diketahui dunia luar. Telah terjadi kasus penggelapan pajak, pencemaran lingkungan, tunggakan gaji, dan berbagai badan usaha lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum yang akan mereka lewati. Karena setiap kematian mungkin merupakan hasil kerja keras selama 10 atau bahkan puluhan tahun dari Warriors dan mereka tidak akan pernah membiarkan perusahaan dihukum karena hal-hal kecil ini. Setelah setiap tindakan ilegal ditemukan, mereka akan dihukum. Ini adalah risiko besar bagi mereka. Karena itu, Duncan berkata dengan semangat. Setelah putaran penyaringan ini, perusahaan yang tersisa seharusnya adalah perusahaan yang cukup besar, namun tidak terlalu terkenal. Dan tidak terlalu menguntungkan, tetapi memiliki operasi yang relatif stabil, mematuhi hukum dan peraturan, dan merupakan perusahaan yang tidak pernah mempunyai masalah dan tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ada kemungkinan untuk mengurangi jumlah dasar dari 100,000 menjadi 1,000 atau bahkan 100, dan targetnya akan jauh lebih kecil dalam sekejap. Sialan, Marsekal berkata dengan penuh semangat. Dia menamparkan meja dan berseru, "Oke, Duncan. Anda melompat ke atas kepala sarang dan menyelesaikan kasus ini. Dengan trik ini, Anda dapat menyelesaikan lebih dari 99% pemfilteran sekaligus. Yang bisa menyelamatkan banyak hal. Jika saatnya tiba, tidak perlu banyak waktu untuk menemukan 1,800 perusahaan ini. Atau bahkan ratusan perusahaan, dan verifikasi satu persatu. Tujuannya akan segera menjadi jelas." Charlie tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan memuji. "Detektif Lee, ketika Anda mengatakan itu, saya tiba-tiba menjadi tercerahkan." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Saya rasa kita dapat menambahkan beberapa kondisi penyaringan lagi. Misalnya, di antara perusahaan-perusahaan ini, tidak ada satupun yang berada dalam jarak 100 km. Bisa juga lewat di bandara. Mobilisasi global bawahan Warriors dan membutuhkan fleksibilitas. Jika tidak ada bandara di sekitar pos tentara yang tewas, hal ini akan berdampak besar pada mobilisasi tentara yang tewas." Itu benar, Duncan berkata, kecuali Amerika Utara, jumlah bandara di Asia dan Eropa sebenarnya tidak terlalu banyak. Jika kondisi penyaringan ini ditambahkan, cakupannya diperkirakan akan berkurang lebih dari setengahnya. Charlie memikirkan sesuatu dan menambahkan, "Omong-omong, Anda dapat menyaring informasi rekrutmen dari perusahaan target. Stasiun Dead Soldier relatif tertutup. Mereka tidak boleh merekrut karyawan dari luar, jadi perusahaan-perusahaan ini tidak boleh menyebarkan informasi rekrutmen ke dunia luar. Tentu saja kami tidak menutup kemungkinan mereka akan melepaskan bom asap ke dunia luar. Jadi kondisi ini tidak cocok untuk screening, tapi lebih cocok untuk menyoroti tersangka utama. Jika beberapa perusahaan yang akhirnya kami saring ternyata benar-benar tidak memiliki informasi rekrutmen apapun, maka perusahaan-perusahaan ini secara alami akan lebih curiga dan dapat diprioritaskan untuk penyelidikan mendetail." "Ya," Duncan juga berkata dengan heran. Wade memiliki rasa investigasi yang kuat." Charlie berkata dengan rendah hati. "Dibandingkan dengan Detektif Lee, saya hanyalah seorang amatir." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Sekarang Inspektur Lee punya arahan. Mari kita coba mengambil tindakan dan melihat apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuan dan dukungan saya." Duncan mengangguk dan berkata, "Pertama, tahap utamanya adalah pengumpulan informasi. Tahap kedua adalah seleksi informasi, dan tahap ketiga adalah investigasi lapangan. Bagian tersulit sebenarnya adalah tahap pertama. Ada terlalu banyak perusahaan industri dan pertambangan di seluruh dunia. Pertama-tama kita harus mengumpulkan informasi mereka satu persatu dan menjadikannya database internal. Dan kemudian gunakan metode eliminasi untuk memfilter dari database ini. Ujian terbesar departemen ini adalah koleksinya harus cukup lengkap. Jika tidak, jika perusahaan target lolos, semua upaya penyaringan selanjutnya akan sia-sia." "Markus?"
yang biasanya bertanggung jawab atas bisnis eksternal keluarga, mau tidak mau menghela nafas ketika mendengar ini. Data ini sangat besar. Data informasi perusahaan beberapa negara dapat diperoleh melalui koneksi. Tetapi bagi sebagian besar negara, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Kami harus menemukan cara untuk mengumpulkannya secara online, dan pemeriksaan selanjutnya juga merupakan beban kerja yang besar. Banyak kondisi yang baru saja disebutkan memerlukan perbandingan manual dan verifikasi satu persatu. Duncan mengangguk, beban kerjanya memang sedikit lebih besar. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah arah yang memiliki peluang, yang jauh lebih mudah daripada mencari jarum di tumpukan jerami di tengah lautan manusia yang luas. Nicholas berkata dengan anggun saat ini, tidak masalah. Betapapun beratnya beban kerja, kita harus melakukannya. Mari kita habiskan $1 miliar untuk mempersiapkan ini dulu. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini dan berkata, mungkin ini tidak sesulit yang kita duga. Semua orang setuju secara serempak. Memandangnya, bertanya-tanya apakah dia punya ide baru. Charlie berkata saat ini, hal-hal ini seharusnya dapat diselesaikan melalui AI. Basis data informasi AI saat ini telah diperbarui hingga tahun ini. Atau bahkan sebulan yang lalu. Selain rahasia inti berbagai negara, semua konten dan informasi yang dapat dicari di internet disimpan dalam database informasi AI. Selama kita melatih AI dengan baik, sampaikan kebutuhan kita, dan biarkan AI membantu kita menyaring data yang sangat besar. AI, orang tua itu baru saja sembuh dari penyakit serius dan tidak tahu banyak tentang AI. Namun, Marshall dan Marcus relatif muda dan memiliki pemahaman mendalam tentang tren di berbagai industri di seluruh dunia. Duncan sebagai seorang detektif memiliki pengetahuan teknologi tinggi. Dia juga sudah banyak mengenalnya, dan dia juga tahu sesuatu tentang AI. Ketika mereka mendengar bahwa Charlie berencana menggunakan teknologi AI untuk menyaring lokasi tentara yang tewas dari Warriors Den, ketiganya merasa meski arahan tersebut layak dilakukan, namun mereka semua merasa akan sangat sulit untuk melaksanakannya. Marcus, yang akrab dengan lanskap bisnis di Amerika Serikat, tanpa sadar berkata, sekarang teknologi ini hampir seluruhnya terkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan. Meski negara lain juga ingin mengejar ketinggalan, kesenjangan generasi terlalu besar. Sama seperti industri chip, industri ini tidak dapat dibangun hanya dengan melakukannya. Apalagi tata ruang industri keluargaan saat ini tidak mencakup bagian AI. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan menggunakan AI? Kita tidak bisa memberitahu perusahaan AI tentang kebutuhan ini dan membiarkan mereka menghitungnya untuk kita, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, ada satu hal yang belum aku sampaikan padamu. Simon Rothschild telah setuju untuk membangun satu untuk keluarga kerajaan Nordik. Satu set model AI yang lengkap, dan keluarga kerajaan Nordik hanyalah wali di dalamnya. Pemilik sebenarnya dari model AI ini adalah saya. Saya akan memberitahu Helena dan memintanya untuk mendesak keluarga Rothschild untuk membangun model AI sesegera mungkin. Setelah konstruksi dan debugging selesai, saya dapat melatihnya untuk melakukan sesuatu untuk saya. Pada saat itu, saya akan membiarkannya memfokuskan seluruh kekuatan komputasinya pada masalah ini. Mata Duncan penuh dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Master Wade, setelah model AI ini dibuat, tolong beri saya izin dan saya akan mencoba melatihnya untuk melakukan pekerjaan penyaringan global. Tidak masalah. Charlie setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, setelah kembali ke Aurus Hill, saya meminta seseorang untuk membersihkan kamar kosong di villa tingkat menengah di pemandian air panas Chem Elises dan mendirikan tempat kerja di sana. Kontrol model AI Nordik akan berada di stasiun kerja ini. Detektif Lee dapat menyelesaikan pekerjaan ini di sana. Besar, Duncan sangat gembira dan berkata, alangkah baiknya jika Tuan Wade dapat memilih beberapa insinyur komputer dari Cataclysmic Front. Jika Cataclysmic Front dapat memiliki sekelompok profesional yang memahaminya, mungkin mereka akan dapat membentuk tim profesional yang memahami AI dan investigasi kriminal di masa depan. Charlie mendengarkan. Dia tidak bisa menahan tawa, berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Duncan, dan berkata, apa yang dikatakan Inspektur Lee persis seperti yang saya pikirkan. Kedepannya,
Rangkaian model AI ini rencananya akan dioperasikan dan dilatih oleh Cataclysmic Front. Menggunakan rangkaian model AI terbaik ini, dikombinasikan dengan satelit komunikasi dan teknologi komunikasi terenkripsi yang dikembangkan oleh Cataclysmic Front, pasti akan sangat bermanfaat di masa depan. Markus berkata dengan penuh semangat, bagus. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Charlie, perjalanan Anda ke Amerika sungguh berharga. Seluruh keluarga Rothschild berada di bawah kekuasaanmu. Siapa sangka keluarga Rothschild yang telah mendominasi Eropa, Amerika, bahkan dunia selama ratusan tahun, akan bersikap begitu pasif di hadapan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, ini karena keinginan egois. Bahkan keluarga Rothschild pun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki keinginan egois yang berbeda-beda. Terlebih lagi, keluarga Rothschild kini telah kehilangan rumah harta karun seluas 4 persegi. Menurut akal sehat, seharusnya peruntungan mereka turun dan lambat laun menjadi pasif. Ini juga merupakan hukum alam. Baiklah. Nicholas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, lalu memandang Charlie, kakek sangat setuju dengan pemikiranmu saat ini. Jangan pergi ke Warriors dan terlalu dini. Manfaatkan keunggulanmu dalam kegelapan, hilangkan dulu vitalitas lawan, sambil memakan lawan, sambil memperkuat dirimu, kamu harus ingat taktik 16 karakter orang hebat itu. Musuh maju, kita mundur, musuh di tempat kita ganggu, kita lawan kalau musuh lelah, kita kejar kalau musuh mundur. Saat keseimbangan kemenangan mulai condong ke arahmu, kamu bisa melepaskan tanganmu dan melawan mereka dengan tegas. Ketika saatnya tiba, sebuah keluarga pasti akan menggunakan semua sumber daya keuangan dan tenaganya untuk membantu Anda memenangkan pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, Nicholas menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tegas, saya tidak membantu Anda, saya membantu kita memenangkan pertempuran ini bersama-sama. Melihat tekad kakeknya, Charlie mau tak mau terharu. Dia sudah berusia 80 tahun, tapi dia masih bersedia mempertaruhkan segalanya bersamanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengecewakannya, apalagi membiarkannya kalah taruhan. Jadi, dia tampak tegas saat berkata, kakek, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membasmi sarang prajurit sepenuhnya. Setelah percakapan, Charlie merasa bersemangat. Melihat hari sudah larut malam, dan kakek seharusnya sudah istirahat sejak lama, dia berkata kepada beberapa orang, sudah larut, kakek, silakan tidur. Sekarang saya akan kembali ke Aorus Hill. Nicholas bertanya dengan heran, Charlie, apakah kamu akan berangkat sekarang? Ya, Charlie berkata, ada banyak hal yang harus kulakukan saat aku kembali, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Nicholas berkata, kamu memerlukan waktu lebih dari 10 jam untuk kembali. Setidaknya kamu harus tidur sebelum berangkat besok pagi. Charlie berkata sambil tersenyum, ini sudah lewat jam 2. Aku bergegas ke bandara sekarang. Hampir fajar ketika saya terbang ke Aorus Hill. Jika saya tidur siang di sini, saya mungkin tidak akan kembali ke Aorus Hill sampai besok siang. Itu benar. Nicholas tahu bahwa Charlie tidak biasa dan tidak membutuhkan tidur yang cukup seperti orang biasa, jadi dia mengangguk dan berkata, karena kamu sudah membuat pengaturan, ikuti pengaturanmu sendiri. Charlie mengangguk, dan Duncan di sampingnya berbicara, Wade, biarkan aku mengantarmu ke bandara. Charlie dengan sopan menolak dan berkata, sudah terlambat. Detektif Lee, jangan repot-repot. Siapkan mobil untukku dan aku akan pergi ke sana sendiri. Mengatakan bahwa dia tidak menunggu. Dia bersikeras, dan Charlie menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, saya akan mendesak Rothschild untuk menerapkan model AI sesegera mungkin. Inspektur Lee sedang dalam masa pemulihan baru-baru ini. Setelah model AI mulai beroperasi secara resmi, hari-hari Anda akan sangat sibuk. Oke, Duncan tidak berkata apa-apa lagi dan berkata tanpa ragu-ragu, saya siap membantu Tuan Wade kapan saja. 10 menit kemudian, Charlie diantar oleh mereka berempat ke pintu villa. Marshall memberi Charlie kunci mobil dinas. Kemudian Charlie pergi ke bandara sendirian, dan pada saat yang sama meminta pesawat khusus keluarga Wade diatur di bandara. Dalam perjalanan ke bandara, dia menelepon Helena.
Begitu panggilan telepon tersambung, Charlie berkata kepada Helena, "Helena, mengenai model AI, kamu harus cepat dan mendesak Simon untuk mendapatkannya secepat mungkin." Helena buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan segera menelepon." Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi, "Tuan Wade, apakah kamu sudah membaca berita teknologi? Perusahaan AI yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild baru saja menyelesaikan peningkatan baru dan kini berada di lingkaran teknologi Eropa dan Amerika. Itu menimbulkan sensasi." "Benar-benar," Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "fitur baru apa yang telah ditingkatkan?" Helena berkata, "Saya telah melihatnya dan fitur utama baru dari peningkatan ini adalah pembuatan video. Sekarang mereka terbuka untuk kekuatan komputasi yang diberikan kepada pengguna. Perusahaan sudah dapat mendukung pembuatan video AI berdurasi sekitar 60 detik melalui teks tertentu. Meskipun efek videonya tidak sepalsu aslinya, namun dibandingkan dengan banyak efek animasi yang menghabiskan banyak uang untuk menggunakan pemodelan 3D mesin virtual, ini jauh lebih kuat dari itu dan sangat kuat." Charlie tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Maria kepadanya ketika dia berada di Amerika Serikat 2 hari lalu. Saat itu, model AI ini belum di-upgrade secara resmi, namun Maria memuji model AI tersebut dan memperkirakan bahwa fungsi lanjutan model ini di masa depan pasti berupa gambar dan video. Maria bahkan meramalkan ke depannya asalkan hanya dengan naskah saja bisa langsung menghasilkan sebuah video. Hanya beberapa hari kemudian, ramalan itu menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Charlie dengan cepat bertanya, "Karena sudah memiliki fungsi menghasilkan video melalui teks, mengapa hanya dapat menghasilkan video berdurasi 1 menit? Secara logika, ini telah mencapai lompatan dari awal, meskipun durasinya diperpanjang hingga 1 menit. Jam, atau bahkan beberapa jam, seharusnya tidak ada masalah, bukan?" Helena berkata, "Menurut saya penjelasan yang diberikan oleh media teknologi adalah meskipun model AI ini memiliki daya komputasi yang kuat, namun tidak dapat memenuhi permintaan jutaan orang. Bahkan ketika terdapat puluhan juta pengguna di tingkat perusahaan, kekuatan komputasi akan sangat tersebar. Jadi mereka akan membatasi daya komputasi yang tersedia untuk pengguna biasa saat menggunakan rangkaian AI ini." Bab 6030. Helena berkata, "Namun ketika model yang sama persis dibuat di Eropa Utara, semua daya komputasi akan melayani Anda sendiri. Pada saat itu, saya yakin bahwa menghasilkan video berdurasi 100 jam pun tidak akan menjadi masalah." Charlie menghela nafas dengan emosi, "Saya tidak menyangka hanya dalam 1 atau 2 tahun, perkembangan AI akan begitu cepat. Ini di luar imajinasi. Jika kita menunggu beberapa tahun lagi, kita masih belum tahu akan naik ke level mana." Helena setuju dan berkata, "Keputusan Anda untuk membiarkan Simon membuat model AI untuk Anda benar-benar merupakan sebuah kejeniusan. Model ini akan menjadi lebih kuat di masa depan." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Ngomong-ngomong, harga saham Nvidia telah meningkat pesat kali ini, dan keluarga Rothschild adalah pemenang terbesarnya." Charlie juga percaya bahwa, di masa depan, AI dapat membawa perubahan besar dalam logika dasar banyak industri. Ini adalah pengganggu industri yang mutlak, dan nilainya pasti akan semakin tinggi. Selain itu, dia semakin bersyukur karena telah mendapatkan model AI terbaik ini sebelumnya. Meskipun tidak dapat digunakan secara komersial, hal itu sangat penting baginya. Dengan rangkaian model AI ini, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Warriors dan pasti akan sangat berkurang, dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keseimbangan. Charlie, yang bersemangat, tahu betul bahwa pukulan ajaib ini bukan miliknya, melainkan milik Maria. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat berterima kasih kepada Maria. Jika bukan karena pengingatnya, bagaimana dia bisa berpikir untuk memeras model AI dari Simon? Bagaimanapun, tujuan awalnya hanya menggunakan ramuan itu untuk menangkap Simon dan Steve. Adapun uang hasil penjualan ramuan itu, dia hanya ingin menggunakannya sebagai bantuan kepada Helena. Di satu sisi, itu akan dianggap sebagai hadiahnya, dan di sisi lain, itu akan digunakan untuk membantu keluarga kerajaan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun jika dilihat sekarang,
rangkaian model AI yang tidak disengaja ini mungkin merupakan keuntungan terbesarnya dari perjalanan ke Amerika Serikat ini. Jadi, Charlie segera berkata kepada Helena, "Helena, temukan cara untuk mendesak Simon agar mempercepat. Jika dia dapat menyelesaikan model AI ini dalam waktu singkat, saya akan memberinya hak untuk membeli setengah pil tambahan. Selama model AI diluncurkan secepatnya, dia dapat membayar kapan saja dan mendapatkannya kapan saja." Mendengar ini, Helena tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Wade, dengan kata-katamu, kurasa Simon juga bisa bekerja keras di usianya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dan melakukannya sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Yang saya inginkan adalah dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya, dan semakin cepat semakin baik." "Tidak masalah," Helena berkata, "kalau begitu saya akan menghubungi dia sekarang." Saat ini sudah sore di Kanada. Helena telah menyelesaikan acara publik terakhirnya dengan pejabat Kanada. Setelah menghadiri jamuan makan malam pemerintah malam ini, dia akan kembali besok pagi. Secara keseluruhan, dia masih punya waktu lebih dari 10 jam lagi di Kanada. Setelah menutup telepon Charlie, hal pertama yang dilakukan Helena adalah segera menelepon Simon. Saat ini, Simon sedang bersiap untuk mengadakan konferensi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya seluruh anggota keluarga Rothschild yang akan menghadiri pertemuan ini, namun seluruh keluarga agunan yang terkait dengan keluarga tersebut juga telah diberitahu untuk hadir. Simon, yang telah mendapatkan kembali kesehatannya, tidak sabar untuk menunjukkan kepada semua orang tubuhnya yang sehat, energi yang kuat, dan tekad untuk memimpin keluarga menuju kejayaan yang lebih besar, semakin memperkuat posisinya yang tak tergoyahkan sebagai kepala keluarga Rothschild. Sesaat sebelum pertemuan, Simon menerima telepon dari Helena. Dia segera meminta bawahannya untuk memberitahunya agar menunda pertemuan selama 10 menit, lalu datang ke ruang yang benar-benar aman dan menjawab telepon Helena. Begitu panggilan telepon tersambung, dia berkata dengan sangat hormat, "Selamat siang, Yang Mulia Ratu." Helena juga tersenyum dan berkata, "Selamat siang, Tuan Rothschild, saya ingin tahu apakah saya mengganggu Anda dengan menelepon sekarang." "Tidak," Simon berkata dengan sopan, "tidak ada gangguan sama sekali. Yang Mulia Ratu, apakah Anda menelepon saya untuk meminta instruksi?" Helena berkata, "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Rothschild. Peningkatan terbaru model AI telah menimbulkan kejutan besar. Tampaknya hal ini berpotensi menumbangkan lanskap teknologi internet saat ini. Di masa depan, keluarga Rothschild akan menerima keuntungan yang sangat besar baik dari model AI itu sendiri maupun dari harga saham Nvidia. Hadiahnya sungguh memuaskan dan luar biasa." Simon berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Yang Mulia Ratu atas penegasan Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa teknologi AI bisa memberikan pengaruh sebesar ini." Helena menambahkan, "Omong-omong, Pak Rothschild, mengenai model AI yang telah diluncurkan di Eropa Utara, saya berharap Pak Rothschild dapat mempercepat prosesnya sehingga model ini dapat diluncurkan dan dijalankan secara resmi secepatnya." Petik 2. Simon berkata dengan riang saat dia setuju dan berkata, "Yang Mulia, mohon yakinlah. Saya telah memperhatikan masalah ini dengan cermat. Saya sudah memberikan instruksi kepada mereka untuk mulai mempersiapkan perangkat kerasnya. Tim yang bertanggung jawab membangun pusat cloud siap berangkat ke Eropa Utara untuk memilih lokasi. Semuanya berjalan dengan tertib, jangan khawatir." Helena bertanya kepadanya, "Menurut Tuan Rothschild, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya?" "Baiklah," Simon berkata, "saya sudah berbicara dengan penanggung jawab proyek tersebut. Maksudnya mungkin diperlukan waktu setidaknya 2 tahun. 2 tahun. Helena terkejut dan bertanya dengan cemberut, "Mengapa lama sekali?" Simon dengan cepat menjelaskan, "Kali ini tidak lama, Yang Mulia Ratu, saya sudah menanyakannya. Alasan mengapa ini memakan waktu begitu lama adalah karena ada banyak hal yang sangat rumit. Misalnya, tim kami pertama-tama harus memilih lokasi yang cocok di Eropa Utara untuk membangun pusat data, mulai dari pemilihan lokasi, desain, hingga penawaran. Perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan dan memulai pembangunan, serta pembelian, pemasangan, dan debugging peralatan kabinet, peralatan pendingin, peralatan catu daya, kabel optik komunikasi,
dan juga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Titik koma petik 2. Selain itu, saya berkonsultasi. Perangkat keras inti untuk membuat model AI adalah kartu grafis NVIDIA H100. Kartu grafis ini sepertinya dirancang khusus untuk memberikan daya komputasi pada model AI. Pada dasarnya, semua model AI mengandalkan kartu grafis ini untuk memberikan daya komputasi. Jadi kartu grafis ini sekarang sangat diminati, tidak hanya harganya yang meroket, tetapi banyak perusahaan tidak dapat memperoleh barang dengan uang tunai dalam jumlah besar dan kenaikan harga yang besar, dan masa depan telah dijadwalkan selama beberapa tahun. Untuk membangun sistem AI ini, kami membutuhkan setidaknya 35,000 buah model ini. Hanya menunggu batch kartu grafis ini mungkin tidak akan bisa selesai dalam 2 tahun. Saya berencana untuk berbicara dengan NVIDIA dan meminta mereka menemukan cara untuk ikut mengantri untuk saya terlebih dahulu dan melihat apakah mereka dapat mempersingkat waktu. Pada titik ini, Simon menambahkan, omong-omong, selain itu, ada hal lain yang sangat merepotkan, yaitu migrasi salinan database model AI, karena model AI telah mempelajari hampir semua pengetahuan dan informasi manusia, dan jumlah datanya sangat besar. Dikatakan bahwa jika semua hard disk digunakan untuk menyimpannya, hard disk tersebut akan memiliki berat lebih dari 150 ton. Selain itu, mereka mengatakan bahwa jika data sebesar itu dikirimkan melalui kabel optik, maka data tersebut mungkin tidak dapat dikirimkan secara langsung dalam beberapa tahun dengan bandwidth yang ada, sehingga perlu dikirimkan di Silicon Valley. Setelah pencadangan di tempat dilakukan di pusat data, beberapa truk yang khusus digunakan untuk migrasi data skala besar digunakan untuk mengirim hard drive dengan berat lebih dari 100 ton, dan data tersebut dicadangkan ke Eropa Utara. Meski cara ini lebih efisien dibandingkan mentransfer data ke Eropa Utara, ini jauh lebih cepat, tapi juga membutuhkan banyak pekerjaan, jadi secara keseluruhan, 2 tahun sudah sangat cepat. Ketika Helena mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Simon, ada banyak kesulitan dalam segala hal. Tapi saya yakin kesulitan apapun bisa diatasi dengan segenap kekuatan Anda. Jika Anda dapat melakukan yang terbaik untuk mempercepat masalah ini, saat model AI mulai dioperasikan di Eropa Utara. Saya akan memberi Anda hak untuk membeli setengah dari ramuan itu. Anda dapat segera membelinya dan segera mengambilnya tanpa menunda 1 menit pun." Setelah mendengar ini, Simon bertanya dengan penuh semangat, "Ratu, Yang Mulia mengatakan ini dengan serius." Setelah menderita stroke, dia sekarang memahami inti kebenaran. Keluarga Rothschild memiliki bisnis yang hebat dan tidak takut rugi apalagi mengeluarkan uang. Oleh karena itu, yang terpenting dia bisa berumur panjang. Selama pil kedua dapat diperoleh, kemungkinan hidup hingga usia lebih dari 90 tahun akan meningkat tanpa batas. Jika dia bisa mendapat 3, bukankah itu berarti dia bisa langsung mendapat 100? Oleh karena itu, Helena langsung mencapai titik vitalnya begitu dia membuka mulutnya. Saat ini, Helena berkata dengan serius, "Tentu saja semua yang saya katakan itu benar. Saya berjanji kepada Anda atas reputasi saya dan seluruh keluarga kerajaan." Simon dengan cepat bertanya, "Lalu seberapa cepat saya bisa menyelesaikan pembelian ini dengan benar?" Helena berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Jika kamu bertanya, lebih cepat lebih baik. Jika Anda ingin saya memberikan tenggat waktu tertentu, menurut saya pribadi paling lama tidak boleh lebih dari 1 bulan."